Ibadat Jumat Agung di wilayah Boyolali, Jawa Tengah berjalan aman dan hikmat. Pihak gereja juga masih memberlakukan protokol kesehatan ketat terhadap para jamaat yang hadir. Di Gereja Immanuel Boyolali, Jawa Tengah, satu persatu jamaat yang masuk ke gereja dicek suhu tubuhnya dan disemprot cairan disinfektan. Mereka diwajibkan menggunakan masker. Pendeta gereja Krisandrika Emmanuel Raharjo mengatakan ada rangkaian kegiatan dalam perayaan Paskah seperti ibadat Jumat Agung. Tidak hanya itu, hari Minggu juga akan ada pembagian telur Paskah sebanyak 2022. Anggota Polres Boyolali juga turut mengamankan di gereja-gereja. Menderita bukan untuk menjadi, tetapi kalau kita dalam di situ, ya, dia Yahudi pada waktu itu. Dia lahir harapan besar bagi orang. Dalam perayaan Jumat Agung, Gereja Katedral mengeluarkan 3 jadwal jam ibadah, baik secara daring maupun secara langsung. Untuk ibadah jam 12 siang nanti akan dilaksanakan secara daring, sedangkan untuk ibadah jam 15 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 akan dilaksanakan secara daring dan tatap muka. Jemaat Gereja Katedral yang beribadah secara langsung akan melalui satu pintu masuk, yaitu pintu masuk 3. Untuk ibadah tatap muka hanya dibatasi 75% atau dengan kapasitas 1.105 orang saja. Nantinya 335 umat berada di dalam gereja katedral, 330 berada di aula atas, dan 420 umat berada di Plaza Maria. Protokol kesehatan tetap dijalankan mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, scan peduli lindungi, scan barcode dari website Bela Rasa bagi jemaat yang sudah daftar terlebih dahulu, dan petugas keamanan yang berjaga di lokasi gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral Jakarta kembali menggelar ibadah Jumat Agung yang dibagi menjadi 3 sesi, baik secara daring maupun secara langsung. Bagaimana persiapannya? Kita akan langsung bergabung dengan Yohana Gabriela di Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang, Yohana, bagaimana suasana di sana? Ya, selamat siang. Yaomi dan pemirsa di rumah, saat ini saya sudah berada di depan gereja katedral yang berada di daerah Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, di mana untuk situasi terkini di dalam gereja katedral ini masih sepi, mengingat untuk ibadah pertama dalam perayaan Jumat Agung ini akan dimulai pada pukul 12 siang nanti, di mana untuk ibadah pertama ini akan dilaksanakan secara daring atau live streaming YouTube, pemirsa. Dan tadi saya sudah pantau dari pukul 11 siang tadi aja ini sudah ada sebanyak hampir 400 jemaat yang sudah menantikan untuk ibadah melalui live streaming YouTube dari Gereja Katedral. Lalu untuk ibadah kedua dan ketiga, yaitu di pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Barat, ini akan dilaksanakan baik secara daring maupun juga secara tatap muka atau langsung, pemirsa. Namun adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh jemaat yang akan datang secara langsung, di mana jemaat yang datang atau yang hadir ini mereka hanya bisa masuk melalui satu pintu, yaitu pintu masuk 3, di mana di sini mereka akan dicek terlebih dahulu untuk suhu tubuhnya, kemudian scan peduli lindungi, lalu akan ada pemeriksaan barang bawaan. Dan nanti juga untuk jemaat ini harus sudah melakukan vaksin booster atau vaksinasi ketiga. Nah, setelah ada pemeriksaan barang, nanti juga jemaat bisa menunjukkan QR barcode yang merupakan dari website Bela Rasa, yang dimana mereka yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mereka ini yang juga sudah terdaftar paroki katedral. Dan setelah itu mereka pun bisa duduk untuk mengikuti ibadah berlangsung. Namun untuk kapasitas ini hanya diperbolehkan 75% atau hanya 1.105 jemaat saja yang bisa hadir secara langsung, di mana nanti para jemaat ini akan dibagi menjadi 3 titik, ada yang berada di dalam gereja katedral, ada yang berada di aula atas, dan juga di Plaza Maria. Nah, selain itu pemirsa, setelah ibadah nantinya juga akan ada sterilisasi atau disinfektan. Untuk itu kami pun juga tidak bisa memasuki area tempat ibadah karena sudah dilakukan sterilisasi oleh pihak katedral.
Nah, untuk pengamanan tersendiri pemirsa di sini sudah disediakan pos pengamanan selama minggu atau pekan suci minggu ini pemirsa, di mana sudah ada dikerahkan sedikitnya ada 100 personel dari pihak kepolisian, di mana bukan hanya dari Polsek Sawah Besar saja, melainkan juga ada dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, dan juga Subsatbrimob Polda Metro Jaya yang disebar ke beberapa titik di area Gereja Katedral. Nanti juga ada pihak kepolisian yang akan menjaga dari pintu masuk, lalu juga ada pihak kepolisian yang akan bertugas untuk mengatur arus lalu lintas begitu, karena diperkirakan nanti akan ramai. Dan di sini juga bagi jemaat yang hadir, mereka akan disediakan tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan mereka di Sekolah Santa Ursula, nanti juga ada di kantor pos, dan juga dari Masjid Istiqlal menyiapkan untuk tempat parkir di basement pemirsa. Nah, selain itu dari pihak kepolisian menyatakan tidak akan adanya rekayasa lalu lintas, sehingga jika saya pantau saat ini untuk arus lalu lintas masih terlihat lancar di sekitar area Gereja Katedral ini. Dan memang pemirsa, untuk perayaan Jumat Agung hari ini merupakan perayaan untuk mengingat wafatnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nanti untuk puncaknya adalah pada perayaan Paskah nanti pada hari Minggu 17 April 2022 untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan dari sini demikian pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Yohana Gabriela melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.